Assalamualaikum Ustadz. Jauzan menghampiri lelaki 36 tahun itu dan menyalaminya. Oh, waalaikumsalam. Ini Mas Muhammad Jauzan? Sang tamu tersebut menyambut hangat tangan Jauzan dengan ramah sembari menepuk-nepuk lengan Jauzan lembut. Ya, saya Muhammad Jauzan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah bil khair. Jawabnya dengan senyum merekah. Keluarga sehat? Alhamdulillah, semua sehat. Alhamdulillah. Tak berapa lama Mbak Maira datang dengan nampan membawakan 2 cangkir kopi hitam, juga 2 toples kue lebaran. Ada kastengel dan nastar isi selai nanas. Wah, sudah ada kue lebaran ya? Sang Ustadz berbahasa basi. Ya ini Ustadz, silakan monggo kopinya. Ucap Mbak Maira. Terima kasih Mbak Maira, silakan Ustadz, monggo dicicipi. Jauzan mempersilakan. Masya Allah, terima kasih. Jawab sang Ustadz. Mbak Maira permisi meninggalkan ruang tamu besar dengan aneka pernak-pernik rumah dan furniture mahal yang memanjakan mata itu. Besok kan lebaran memang Ustadz, insya Allah. Jauzan menjawab tamunya dengan senyuman yang ramah. Iya ya, besok sudah lebaran, waktu begitu cepat berlalu. Saya merasakan seperti baru kemarin mengawali Ramadan, lah tiba-tiba sudah berakhir saja. Ustadz Hasbi menanggapi. Ya, kadang kita memang terlena, dunia ini terlalu penuh kenikmatan yang sekejap mata. Jauzan menanggapi sambil menyeruput kopinya. Benar. Tapi yang paling penting adalah jangan sampai kenikmatan kita di dunia ini melalaikan kenikmatan hakiki di akhirat sana. Timpal sang Ustadz muda tersebut. Benar sekali, tarik ulur ya. Jauzan tersenyum hangat. Kabarnya mau menikah lagi ini Mas? Undangan juga sudah tersebar ya? Alhamdulillah saya sudah menikah kok, itu hanya resepsinya saja, jadi pengumuman saja, ibaratnya begitu. Kalau sah secara agama dan negara alhamdulillah sudah. Terang Jauzan. Oh, begitu? Syukurlah, ikut senang mendengarnya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Amin, amin ya Allah. Jazakumullahu khairan katsira. Mas, maaf sebelumnya, saya malam ini datang mengganggu kesibukan Anda. Sang Ustadz mulai pada inti kunjungannya. Jauzan hanya mengangguk tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya perlu mendengarkan dan apapun informasi yang akan disampaikan sang Ustadz, dia hanya akan menampung tanpa mendebat. Bismillah, Mas Jauzan ditunjuk istri saya menjadi kuasa hukumnya atas proses perceraian kami. Saya hanya ingin menanyakan apa saja yang disampaikan istri saya tentang kami. Saya ingin meluruskan kesemuanya karena saya masih berharap mempertahankan rumah tangga kami. Ucap sang Ustadz. Jauzan diam sejenak. Dia menarik napas panjang sebelum kemudian dihembuskannya perlahan. Ustadz Hasbi, saya bukan siapa-siapa dan hanya advokat yang kebetulan ditunjuk istri penjenengan. Terkait pertanyaan Anda, pasti akan saya sampaikan semua pada replik di pengadilan nanti karena posisi Bu Ana sebagai penggugat. Tapi detailnya apa saja, mohon maaf, saya tidak bisa sampaikan saat ini. Jauzan menunduk menghindari tatapan teduh sang Ustadz yang seketika berubah masyghul. Kekecewaan itu tergambar jelas di wajah Ustadz muda tersebut atas jawaban pengacara muda di hadapan. Apakah istri saya menyampaikan bahwa dia tidak pernah saya nafkahi? Ini kebohongan besar. Jauzan tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang dia sampaikan, sang Ustadz mendesak. Mohon maaf Ustadz, saran saya, jika memang ingin mencoba diselesaikan kekeluargaan, monggo komunikasikan dengan istri Ustadz dan pilih mediator yang dipercaya kedua belah pihak. Saya sebagai orang luar, tidak mau ikut campur, dan berharap semua bisa diperbaiki. Pengetahuan dan pengalaman saya dalam hal berumah tangga juga masih seujung kuku. Saya hanya seorang advokat. Yang saya lihat hanya hukum buatan manusia ketika di dalam ruang sidang. Jauzan menjawab perlahan. Baiklah jika memang penjenengan tidak mau menyampaikan gugatan istri saya. Tapi menurut Anda, bagaimana menjadi laki-laki seperti saya, untuk menyelamatkan perkawinan saya? Ustadz, jangan bertanya ke saya yakin Ustadz tahu apa dan bagaimana menjadi suami yang baik. Jauzan masih tersenyum. Atau kalau Mas Jauzan tidak mau menyampaikan secara eksplisit, yang mengerucut dengan kasus saya yang menjadi gugatan istri, apa yang sebaiknya seorang suami lakukan secara umum? Tanpa menyebut nama saya ataupun siapa saja? Sekali lagi Jauzan hanya tersenyum. Jujur dia tidak ingin terjebak. Tapi pertanyaan ini cukup menggelitik otaknya untuk menyentil sang Ustadz atas sebuah komitmen pernikahan yang telah dilalaikannya. Saya mungkin juga belum bisa menjadi seorang suami idaman istri, masih banyak belajar dan kadang suka tersentil emosi tatkala ada permasalahan. Tapi bagi saya, ada prinsip yang bakal saya pegang. Hal mendasar yang perlu dilakukan saya sebagai suami, adalah cukup melakukan semua kewajiban sebagai tuntutan atas kita, dan kita pastikan tidak ada celah bagi istri untuk menyalahkan ataupun menggugat. Jika semua kewajiban itu tertunaikan.
Ucap Jauzan kalem. Melaksanakan kewajiban? Istri tidak punya celah untuk menggugat atau menyalahkan kita? Apa maksud Anda saya tidak melakukan kewajiban saya? Nah, saya tidak menyebut nama siapapun. Saya profesional. Dan yang saya jawab adalah pertanyaan Anda, apa yang seharusnya dilakukan suami secara umum demi keutuhan sebuah rumah tangga? Anda sudah sangat paham tentang kewajiban suami terhadap istri, sebaliknya pun juga kewajiban istri terhadap suami. Ibarat menggarami air laut jika saya menyampaikannya kembali pada Anda. Jauzan berucap lembut. Baik, saya paham. Istri saya pasti menyampaikan itu pada Anda. Tapi perlu Anda tahu, saya melakukan semua karena ada alasan. Saya tidak menafkahi istri saya karena dia mampu dan bahkan berlebih. Dia mampu menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Jadi tidak asal melepas mereka atau membuat mereka terlantar. Ustadz, mohon maaf. Setahu saya, kewajiban suami menafkahi istri itu tidak akan gugur oleh apapun, kecuali jika ada keridhaan istri atasnya. Bahkan ketika seorang suami sakit keras dan tidak mampu bekerja, nafkah itu akan terhitung sebagai hutang yang wajib dibayarnya di lain waktu ketika dia mampu. Mohon maaf jika saya salah. Tapi pemahaman saya seperti itu. Jauzan menatap hangat lelaki 36 tahun dengan janggut panjang di hadapan. Ustadz Hasbi berdehem. Jauzan kembali mengambil cangkir kopi dan meneguk sisanya perlahan. Oh ya, silakan diminum kopinya Ustadz. Jauzan berusaha tetap tenang. Tatapannya teduh meski hatinya ikut sakit, mengingat semua yang didengarnya langsung dari Bu Ana, istri sang Ustadz tentang lelaki ini. Dan kini, detik ini, laki-laki itu, suaminya itu, mengakui kenenarannya bahkan menyampaikan alasan. Terima kasih Mas, saya akan berusaha untuk memilih jalan berdamai. Saya akan mencari mediator dahulu. Saya berharap, Mas pengacara tidak memasukkan berkas kami ke pengadilan agama terlebih dahulu. Pintanya. Insya Allah, saya juga berharap demikian. Monggo dikomunikasikan dengan Bu Ana. Tapi, apabila beliau bersikeras menolak, saya juga tidak bisa memaksa, dan harus profesional, karena beliau juga punya hak untuk itu. Bagaimana pandai-pandai Ustadz mengambil hati beliau? Ucap Jauzan dalam. Pada akhirnya, saya rela melepas wanita yang tidak bisa menjadi pendamping kegiatan dakwah saya. Ucap si Ustadz sinis. Itu hak Ustadz, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa seorang wanita sebenarnya tidak pantas dicerai jika tidak melanggar aturan syari. Dan satu lagi, kita, lelaki, adalah pembimbing. Jika istri kita salah, seharusnya kita yang introspeksi diri atas kegagalan kita membimbing dia, bukan langsung menceraikan. Maaf, itu pendapat saya, tidak bermaksud menggurui. Jauzan menunduk. Kata-kata Anda seolah memojokkan saya. Padahal justru klien Anda, istri saya itu yang menggugat. Perlu Anda tahu, dia yang meminta cerai, bukan saya yang menceraikan. Saya tidak berani banyak berkomentar. Saya juga berharap perceraian ini tidak terjadi. Anak-anak Anda masih sangat membutuhkan didikan kedua orang tuanya secara utuh. Jawab sang pengacara muda kalem. Baik. Terima kasih atas waktu Anda. Saya pamit dulu. Oh ya, salam buat Pak Zuri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam yang cerah. Angin bertiup perlahan membawa ketenangan yang menghangatkan hati. Suara takbir dari masjid-masjid menggema di penjuru kota. Malam kemenangan bagi kaum muslimin setelah sebulan lebih berupaya menempa diri, mendekat, merayu sang Khalik dalam kusyuknya puasa dan ibadah vertikal lainnya. Tapi, pahala jor-joran yang dilimpahkan Allah di bulan suci Ramadan berakhir sudah. Setiap muslim telah selesai kesempatannya, menanti setahun ke depan lagi, berharap bisa bertemu kembali dengan bulan mulia yang telah pergi ini. 1 Syawal sebagai titik tolak kehidupan sebagai hamba yang baru, berharap semoga setelah sebulan menempa diri di bulan mulia, mendapatkan kembali diri dalam kondisi bersih, fitri bak kain putih yang dicuci dari kotorannya, berharap tiada lagi dosa yang tersisa. Jauzan merenung di balkon kamar, menatap jauh keluar sana, gemerlap kembang api yang mekar di angkasa, pecah memberikan warna pada malam yang gelap berhias bintang. Jam dinding terlihat menunjukkan angka 10 dan ke-12. Artinya jam 10 malam. Pintu kamar dibuka, Anyelir masuk dan menutup kembali ruangan kamar yang cukup besar itu. Perlahan wanita cantik yang masih mengenakan hijab instan itu mendekat. Mas? Sayang, Zio sudah tidur? Sudah barusan. Jadi aku tinggal. Ibu masih sibuk di belakang, nggak tahu menyiapkan apa. Maaf ya kalau aku lama. Kata Mbak Maira tadi kamu mencariku. Ucap Anya lembut sembari tersenyum. Gak apa-apa, justru aku yang minta maaf. Aku juga baru saja masuk kamar, habis menerima tamu. Jawab lelaki kekar itu. Oh, kadang aku jenuh dengan pekerjaanku. Satu sisi aku menghendaki kebaikan utuhnya rumah tangga, di sisi lain, hukum tetap harus ditegakkan. Kenapa wanita kadang keras kepala?
Dia merasa paling tersakiti. Padahal setelah perceraian itu, ada anak yang lebih tersakiti lagi dibanding dia. Imbuhnya. Mas masih memikirkan tentang klien Mas yang istri Ustadz itu? Kenapa kini menyalahkan istrinya? Apa ceritanya berbeda? Benar, kasus itu yang paling miris. Ya, aku hanya berharap istrinya lebih sabar dan suaminya berubah. Tapi, kesalahan tidak bisa dijatuhkan hanya ke Ustadz Hasbi, tapi ibunya, saudara kandung perempuannya, harus diajak komunikasi. Tapi siapa laki-laki berbakti yang mampu menyakiti ibunya? Sementara surganya di bawah telapak kaki ibu. Tapi kenapa? Ada juga ibu yang dizolim tanpa mau tahu kewajiban hukum atas anak laki-lakinya yang juga punya keluarga. Punya kewajiban terhadap anak istri. Hah! Tanpa terasa setitik air menetes dari sudut mata sang pengacara muda. Anyelir ternganga. Tidak tahu jika suaminya ternyata memiliki hati yang begitu lembut. Yang punya banyak wawasan, sakafah keilmuan, syariat agama, juga akhlak yang mulia. Betapa Allah memberinya lelaki dengan paket lengkap. Masya Allah. Mas, kita orang lain hanya bisa mendoakan. Tidak peduli sekeras apa kita dengungkan dan usahakan, tapi Allah lah penggenggam atas hati-hati hambanya. Penentu takdir, jangan pernah menyalahkan diri. Anyelir mengambil tangan suaminya dan disentuhkannya ke pipinya yang dingin lembut. Sayang, kamu benar. Kita tidak bisa tidak menyalahkan mereka, atau sesiapapun. Aku hanya menyalahkannya garis-garis malam. Will, tolong segera pulang ke kontrakan. Aku mau pakai mobil kamu nih. Eden kembali mengirimkan pesan singkat ke nomor adiknya. Tapi nihil, pesannya hanya centang satu abu. Artinya tidak sampai ke nomor sang adik. Astaga Ariel, kamu pelit sekali. Eden kembali mengumpat. Dia mengambil handphone kemudian mencari nomor adiknya yang satu. Tapi, sebuah pesan dari sang istri muncul mengambang yang tanpa ada keinginan untuk disentuhnya, apalagi dibuka. Eden benar-benar telah bulat memutus kontak dengan istrinya. Dia malah membuka nomor kontak lain dan memanggil nama dia di sana. Ya mas? Suara dia langsung terdengar dari seberang telepon. Tapi, nada bicara gadis itu terdengar malas dan sedikit kesal. Entah karena apa. Dea, kamu tahu di mana Ariel? Kenapa nomornya tidak aktif? Handphone Ariel kan hilang mas. Dia lagi blokir nomornya dan sedang diusahakan untuk diaktifkan lagi. Paling nanti juga ngabari. Kamu bisa hubungi dia nggak? Aku butuh mobil dia segera. Ini penting. Penting? Emang sepenting apa sih? Aku masih bisa WhatsApp kemarin, tapi hari ini nggak tahu mungkin sudah aktif lagi. Aku sudah hubungi dia dari tadi siang dan hingga kini tidak ada respon sama sekali, bantah Eden. Dicoba saja sekarang mas, aku nggak ngubungi hari ini. Tapi sepertinya sudah aktif lah. Masak ia centang satu terus. Ucap Dea pertahankan saudaranya. Dea, kamu pikir aku ini membohongi diri sendiri? Aku baru saja dan centang satu terus, sedari tadi siang. Apakah mungkin Ariel blokir nomor aku? Aku nggak tahu mas, aku juga lagi sibuk. Oh ya, papa mau umroh minggu depan. Sore ini kami disuruh kumpul, pulang ke Cilacap. Mungkin karena itu. Ucap Dea enteng. Apa? Papa mau umrah terus kalian disuruh kumpul? Kenapa papa nggak nyuruh aku? Ini jelas ketidakadilan papa atas aku. Benar papa memang sudah membuangku? Padahal aku adalah anak sulungnya. Aku nggak tahu mas, kamu hubungi saja papa. Tanyakan sendiri sama beliau apa yang kamu ingin tanyakan. Mana aku tahu tentang hati papa. Masalah kamu mau pinjam mobilku atau mobil Ariel, nggak masalah. Tapi setiap kali kamu pinjam, bensin habis nggak pernah kamu isi. Siapa yang mau? Isi mobil emang pakai air? Tadi pagi habis subuh papa telepon aku dan menyuruh pulang sore ini. Ya sudah ya mas. Aku mau kuliah ini. Nanti aku telat. Cut. Dea! Eden geram karena dia main tutup telepon tanpa mempedulikan dirinya. Dia segera memanggil kembali sang adik. Sejenak keterangan berdering, tapi ditolak. Eden makin geram, dia segera memanggil lagi sang adik dan keterangan panggilan ada tulisan memanggil. Artinya ponsel Dea sudah tidak aktif lagi. Apa ini? Apa yang terjadi dengan mereka? Eden duduk dengan masyghul di kursi depan kamar kontrakan Ariel. Kenapa mereka seolah menjauhiku? Eden mencoba memanggil kembali nomor Dea, adiknya. Tapi nihil, nomor itu kini benar-benar tidak bisa menerima panggilan. Akhirnya, Eden menulis pesan banyak yang berisi umpatan dan sumpah serapah atas kekecewaannya terhadap sang adik. Dia berharap meski saat ini Dea tidak membuka atau mengaktifkan ponselnya, nanti pesan itu akan tetap dia terima. Dia juga menyampaikan pada Dea tentang ketidakadilan yang dia dapatkan setelah kesalahannya yang seolah papa mereka telah membuangnya begitu saja. Dan benar saja, tidak ada 1 jam setelahnya, pesan itu terlihat centang 2 biru, artinya Dea membacanya. Eden segera memberikan pesan susulan. Tapi, pesan Dea begitu cepat masuk dan membuatnya makin geram.
Mas, kamu punya pemikiran seperti itu. Tapi aku sebaliknya. Aku malah dulu mengira kamu adalah anak emas papa. Semua permintaan kamu papa kabulkan. Apalagi setelah kamu menerima perjodohan dengan Mbak Anya, papa benar-benar memberikan semuanya padamu mas. Kamu beli mobil mewah, bisa beli tanah dan buka kafe. Kamu juga dapat hadiah rumah dari kakek. Sementara kami, tapi apakah kami iri padamu kala itu? Tulisan dia ini makin membuat Aiden jengkel. Lelaki kurus berkacamata itu menyandarkan tubuhnya kasar ke punggung sofa. Beberapa bekas luka di pipi kanan dan pelipis kiri itu terlihat mengaing. Wajahnya tengadah menatap langit-langit kontrakan adik bungsunya. Menutup mata kemudian mengingat semua perlakuan sang papa padanya saat pernikahannya dengan Anyelir. Ya, sosok wanita yang ternyata dilihatnya sempurna saat ini. Cantik, bertalenta, ramah, penurut, taat, pula berakhlak baik, dan anak seorang konglomerat. Tapi, dengan bodohnya wanita itu dihempaskannya, demi seorang wanita nakal yang ternyata penyakitan dan lemah. Juga hanya mampu melahirkan bayi cacat yang membuatnya malu untuk mengakuinya sebagai anak. Ya Tuhan, dia hampir gila dengan mengingat semua. Aiden membanting ponselnya di sofa. Matanya berkaca-kaca. Sebuah notifikasi pesan kembali masuk, dengan malas lelaki itu menggeser layar membuka pesan sang adik. Ingat ya mas, jangan pernah mengatasnamakan papa atas apa yang kamu lakukan. Aku hanya sebal dengan sikap kamu yang suka memaksa. Aku gak masalah pinjamin mobil. Tapi jangan setiap kali keluar penuh pulang kosong. Kamu membuat aku tekor mas. Mungkin Ariel juga merasakan hal yang sama. Hah, siap. Pelit amat mereka. Umpat Aiden. Ya sudah kali ini aku janji akan isiin bensin. Aku pastikan mobil kamu akan kembali dalam kondisi seperti semula. Sant. Aiden menanti jawaban Dea yang ternyata begitu cepat diketik oleh wanita itu. Maaf mas, mobilku mau dipakai. Aku juga punya urusan. Makanya nggak usah banyak tingkah kalau nggak mau susah. Aiden kembali membalas pesan untuk Dea. Ya Tuhan Dea, kamu keterlaluan. Kamu tahu kamu bisa berubah seperti ini juga atas kerja keras Anya, istri mas dulu kan? Sant. Tapi lagi-lagi pesan itu kembali centang satu. Ditunggu agak lama tapi tidak juga berubah. Aiden benar-benar kesal. Ingin rasanya membanting ponselnya. Tapi, dia masih berpikir panjang tentang akibatnya. Ini harta dia satu-satunya saat ini. Jika ponselnya rusak, dia tidak bisa melakukan apapun lagi. Hah, kenapa hidupnya kini serasa tidak adil dan makin sulit? Sore menjelang petang. Udara dingin mulai turun seiring rintik hujan yang mulai menyapa wajah kota. Langit terlihat gelap dengan mendung menggelayu di atas langit kota Purwokerto. Makin lama makin banyak, gerimis berubah menjadi hujan yang datang bak suara gemuruh di hari yang renang menuju senja. Melinda kesal. Sudah 6 pesannya yang dia kirimkan kepada suaminya, tapi satu pun tidak ada yang terbalas. Padahal keterangan ponsel Aiden ini selalu online. Jangankan membalas, lelaki itu membuka pesan yang dia kirimkan saja tidak. Ya, sejak bertengkar hebat seminggu lalu, Aiden tidak pernah lagi pulang ke rumah. Lelaki itu entah kemana rimbanya bak tertelan bumi. Hanya nomornya satu-satunya yang masih bisa dihubungi. Tapi seolah sudah mengabaikannya, Aiden menganggap semua pesannya tidak penting. Semua panggilan darinya juga tak pernah digubris. Sehingga Maylin akhirnya merasa jenuh dan mulai putus asa dengan tidak menghubungi sang lelaki yang masih berstatus suaminya itu. Tapi pagi tadi, Aileen mendadak panas dan dia merasa takut mengambil keputusan. Tapi, siapa sangka, ternyata Aiden tidak berubah sama sekali. Lelaki itu tetap saja cuek dan dingin. Tidak lagi peduli tentang Aileen ataupun kehidupan terkait anak dan istrinya. Entah bagaimana cara mengembalikan kembali cinta di antara mereka. Maylin berpikir keras. Wajahnya yang sendu semakin membawa aura kegelapan senja ini. Suara tangisan Aileen pecah, menyayat setiap hati yang mendengar, membawa kegetiran yang makin nyata di dadanya. Melinda bangkit, mendekat ke boks sang anak, berharap mampu menenangkan si kecil dengan sisa tenaganya. Bab 100, lelaki yang mengabaikan keluarganya. Langit biru dengan awan putih bak kapas terbang menghias kota Cilacap. Mentari bersinar terik dengan udara panas yang terasa membakar kulit. Di tepian Teluk Penyu, di tengah teriknya mentari, para pejuang rupiah mengumpulkan 1.000-2.000 dari setiap kedatangan para pengunjung teluk yang berniat menaiki perahu mengelilingi Pulau Nusa Kambangan. Tiap tetesan keringat mereka, ada doa dan harapan dari para keluarga di rumah, untuk sebuah rizki bagi kelangsungan hidup mereka. Jauh agak ke utara di sebuah kompleks pemukiman mewah, Berli Rajendra, sang pengusaha menatap hiruk-pikuk warna kota di atas balkon kamarnya di lantai 3 rumah besar dan mewahnya. Lelaki setengah baya itu menunggu kedatangan 2 anaknya, yang akan dia titipi banyak sekali wejangan sepeninggal dia umrah selama bulan Syawal ini, yang rencana akan dia lanjutkan dengan haji. Laki-laki yang sedikit tambun dengan perawakan tinggi besar itu terus menatap gerbang rumahnya yang besar dan gagah.
Berharap-harap cemas, apakah kedua anaknya akan menepati janji untuk datang siang hari ini. Beberapa jam lebih awal dari permintaan kedatangan mereka dari yang semula ditentukan sore hari. Lelaki itu mondar-mandir. Keresahan hatinya tak dapat dia sembunyikan lagi. Raut mukanya tampak ada kekhawatiran dan harapan yang menyatu hingga kemudian dilihatnya sebuah mobil SUV putih kecil masuk dengan plat nomor yang begitu familiar di ingatannya. Berli menunggu. Dia yakin, beberapa saat kemudian asistennya akan memberitahunya tentang kedatangan sang anak. Dan benar saja, sekitar 5 menit kemudian seorang pelayan mengetuk pintu kamar memberitahu tentang kedatangan anak-anaknya. Berli bergegas, meninggalkan kamarnya melangkah ke arah lift untuk turun ke bawah, ke lantai dasar menemui sang anak kandung. Ternyata, baik Ariel maupun Dea sudah pada datang. Kedua anaknya itu menunggu sang papa yang sangat mereka takuti dan hormati itu di ruang tengah. Berli bergegas mendekat menemui mereka. Langkah-langkah lelaki 60 tahun itu perlahan tapi pasti. Dengan penuh sukacita menemui kedua anak kandungnya, tempat dia menaruh harapan dan masa depan perusahaan Rajendra yang dirintis ayahnya sejak puluhan tahun lalu dan semakin berkembang besar sejak dipegangnya. "Kalian sudah lama?" sapanya pada kedua anaknya. "Pak, aku alhamdulillah sudah sampai dari sejak 1 jam lalu," jawab Dea. "Kamu Ariel, kenapa terlambat?" Lelaki itu gantian bertanya pada anak lelaki semata wayangnya. "Maaf Pak, aku ada sedikit masalah. Sebenarnya mau berniat datang lebih awal, tapi ada kendala sehingga saat ini baru saja sampai," jawab Ariel sambil menunduk. Anak muda itu tahu bagaimana papanya ini lembut, tapi memiliki watak yang keras dan tegas. Satu kesalahan kecil saja, dia akan mendapatkan perubahan atas hidupnya dari setiap fasilitas yang beliau berikan. Dan satu lagi, papanya, Pak Berli Rajendra, terkenal sangat menyayangi kakaknya, Aiden yang saat ini sering membuat ulah dan mengganggunya. "Kendala apa?" Suara Berli terdengar menggema mengisi seluruh relung dalam ruang tengah rumah besar tersebut. Suasana hening. Seolah ada hal yang ditutupi yang anak muda itu, dan enggan untuk menyampaikannya. "Itu hanya masalah kecil saja, Pak. Apakah itu terkait kakak kalian?" Keduanya diam. Masing-masing sangat memahami ketegasan kemarahan papanya pada sang kakak, tapi juga tahu bahwa di sebaliknya itu, kakaknya tetap mendapat fasilitas lebih dari mereka, yang artinya papanya memang sangat mencintai kakaknya, meskipun mereka sama tahu kelakuan sang kakak. Tapi sejauh ini tetap saja Aiden mendapat fasilitas lebih dari mereka. "Kenapa diam? Apa Aiden mengganggu kalian?" Sekali lagi Berli bertanya. Baik Dea dan Akuiel keduanya saling pandang. "Iya, Pak," jawab mereka serempak tanpa dikomando. "Kenapa kakak kalian? Apa dia mengganggu? Apa dia bersikeras mengambil hak kalian?" "Itu." Suara Ariel terdengar ragu. "Katakan yang sebenarnya," ucap Berli tegas. "Mas Aiden, dia selalu memakai mobil Kupa. Aku bukannya pelit, tapi mobil itu selalu kembali dalam keadaan kosong, kadang rusak di beberapa hal membuatku harus merogoh kantong di luar anggaran wajar. Jadi?" Suara Dea terdengar berat tapi penuh kejujuran. "Jadi apa? Aku mencari cara agar dia tidak jadi meminjam mobil itu." "Maaf Pak, bukannya aku pelit, tapi aku hanya tidak ingin pengeluaranku membengkak karena ini," lanjut gadis muda itu keluh. Berli menatap sejenak kedua anaknya bergantian. "Bagaimana denganmu, Ariel?" "Iya Pak, bahkan sudah beberapa hari ini Mas Aiden tinggal di kontrakanku dan menggunakan fasilitasku seenaknya. Dan sebagai orang yang sudah bekerja, Mas Aiden tidak ada tanggung jawabnya, menggunakan fasilitas sesuka hati tanpa mau berbagi, tanpa mau mengeluarkan uang sepeser pun. Aku juga sudah sampaikan baik-baik, tapi dia malah marah dan mengkata-kataiku. Jadi, aku mengambil langkah menyembunyikan mobil di kontrakan teman, agar dia tidak memakainya. Selain karena tidak mau mengisi bensin. Beberapa kali dia membuat ulah dengan membawa teman wanitanya ke kontrakan. Aku malu Pak, itu kan kontrakan muslim, ada kajiannya tiap minggu. Masak ia membawa wanita masuk ke kamar?" Ucap Ariel menambahkan. Berli menarik napas berat. Sepertinya dengan semua kelakuan Aiden saat ini, dia harus bertindak tegas terhadapnya. Jika tidak, kedua anak kandungnya akan menjadi korban karena anak itu menilai dia memiliki hak yang sama seperti dua adiknya. "Pak?" Ariel memastikan. Melihat papanya yang hanya diam sambil menatapnya kosong, Ariel terlihat keheranan. "Kalau begitu, kamu tinggalkan kontrakan kamu, carilah yang baru agar kakakmu itu tidak bisa menemukanmu," Berli menganjurkan. "Sudah Pak, tapi dia selalu berhasil menemukanku kembali. Semua teman-temanku mungkin diancamnya dengan status dia yang memang adalah kakak kandungku," ucap Ariel. Berli menarik napas berat.
Dia tahu dia harus segera tegas saat ini sebelum semuanya terlambat. Masalah Aiden, Papa sendiri yang akan tangani nanti. Papa yang akan bicara sama dia. Oh ya, sebelum Papa berangkat ke Tanah Suci, Papa ada beberapa pesan buat kalian yang tadi malam Papa sudah tulis. Papa akan berikan pada Pak Akson esok siang sebagai pegangan jika terjadi apa-apa sama kita. Ini Papa kopi, kalian baca satu persatu. Dan itu adalah keputusan Papa, tidak bisa kalian rubah. Ucap Berli serius membuka topik. Kami sebagai anak Papa, hanya menurut apa yang menjadi keputusan Papa. Alhamdulillah. Benar ya, Ariel, kamu sebagai anak laki-laki, harus lindungi kakak kamu. Jangan serakah. Iya, Pak, kami janji. Jawab keduanya serempak. Beberapa saat kemudian ponsel lelaki setengah baya itu berdering. Berli melongok sejenak telepon tersebut, kemudian mengangkatnya. Ya, Assalamualaikum. Ada apa? Pak, ini aku, Melinda. Ya, aku tahu. Ada hal penting apa kamu menelponku. Aku sudah katakan bahwa kalian sudah bukan siapa-siapaku lagi, jawab Berli datar. Saya tahu, Pak. Saya juga sudah tak berharap menjadi menantu keluarga Rajendra ataupun menjadi istrinya Aiden. Papa dengar, anak Papa itu kini tidak punya balas budi, tidak punya hati nurani dan tanggung jawab. Sudah aku katakan dia bukan anakku, bukan darah dagingku. Dia tidak berhak atas apa yang aku miliki, kurang jelas apa lagi. Berli mulai tersulut emosi. Ya, itu terserah Papa. Tapi perlu Papa tahu, dia sudah meninggalkan istri dan anaknya kini setelah saya pertaruhkan semua harta saya. Saya tidak punya apa-apa lagi kini dan saya juga tidak punya pekerjaan. Anak saya butuh perawatan medis dan dia tidak mau tahu sama sekali. Tangis Melinda pecah dari seberang telepon. Berli Rajendra yang tadinya begitu angkuh dan abai, akhirnya metasa terenyuh juga. Perlu kamu tahu, aku dan anakmu itu tidak ada hubungan darah sama sekali. Jadi aku tidak bisa peduli pada anakmu lagi. Sejauh ini aku hanya melakukan kewajibanku sebagai sesama manusia saja. Jadi jangan berharap lebih. Saya tidak berniat meminta apapun pada Anda. Saya hanya ingin memberitahu bagaimana busuknya anak hasil didikan Anda. Apa maksudmu? Setidaknya, makhluk Allah itu tahu balas budi, tahu menghargai dan bertanggung jawab terhadap keberadaan anak dan istri. Tapi dia tidak punya rasa itu sama sekali, seolah seperti anak yang tidak terdidik, tidak tahu balas budi. Cukup. Jangan membuat kesabaranku habis. Dia memang pernah aku didik. Aku sudah berusaha semaksimal yang aku bisa, tapi dasar bibitnya jelek, bangkai dipermak seperti apapun tetaplah berbau. Maka untuk menyelamatkan keluargaku, aku mengambil keputusan membuang dia, agar tidak memberi warna yang buruk pada kami. Maaf, kami sudah bukan keluargamu lagi, jadi jangan pernah hubungi kami lagi. Cut. Berli segera menutup telepon. Sementara Dhea dan Ariel hanya terbengung-bengung saling pandang, dengan apa yang mereka dengar dari percakapan papa mereka di telepon barusan. Pak, ada berkas klien masuk kemarin sore, saya menjadwalkan konsultasi dengan Bapak esok jam keempat. Ucap Mbak Sevi pada sang bos siang ini. Ya, bisa? Terima kasih. Saya akan pelajari dulu kasusnya. Oh ya, tolong buatkan kopi Mbak Sevi, jangan terlalu manis. Nih, siapa? Apa sekalian makan siang, Pak? Jawab Mbak Sevi. Tidak, saya janjian mau makan siang bareng istri nanti jam 2 setelah dia operasi. Telepon berdering dengan keras, sebuah panggilan dari nomor klien yang lain. Mbak Sevi meminta izin menyingkir. Assalamualaikum, Bu Ana. Waalaikumsalam. Pak, tolong saya bisa minta waktu Bapak. Ada apa ya? Bagaimana dengan mediasinya? Sudah jadi? Kemarin saya dengar katanya mau melibatkan Ustaz Miftah. Saya nggak tahu Pak, saya dihubungi untuk ketemu di rumah Ustaz Miftah hari ini, jam keempat. Tapi saya takut. Meski ada Ustaz Miftah di sana, tapi posisi saya sendirian, jika mereka semua berada di pihak suami, saya akan kalah dan bisa jadi saya akan lemah. Saya benar-benar takut, Pak. Ibu tak perlu khawatir, Ustaz Miftah sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Apalagi biasanya beliau juga ditemani istrinya, Ummu Syifa yang juga tak kalah bijak dengan beliau. Jawab Jauzan meyakinkan. Tapi Pak, jika yang didengar adalah versi suami saya yakin saya pasti akan tersudut. Mereka akan menonjolkan sisi kearoganan saya yang seolah karena saya bisa menghasilkan uang lalu mengabaikan suami. Padahal kasus kami sebenarnya jauh dari fakta itu. Baik, saya akan coba temani nanti. Jam berapa tadi? Jam 4 Pak, jawab sang klien dari seberang sana. Tapi Anda harus terima satu orang lagi yang tahu tentang permasalahan keluarga Anda, karena saya harus mengajak istri saya. Bukan saya nggak profesional, tapi untuk menjaga marwah kita, juga menjaga perasaan istri saya. Ya Pak, nggak apa-apa. Saya nggak masalah jika Ibu harus ikut, justru saya senang ada yang menemani saya nanti. Baik, saya tidak tahu tempat tinggal Ustaz Miftah. Ibu tolong share lokasinya ya. Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauzan meletakkan ponselnya.
Mbak Sevi datang membawakan secangkir kopi pesanan. Ini Pak. Ya, terima kasih. Oh ya, berkas ini diproses ya Mbak. Tolong uruskan balik nama rumah yang di Tanjung, pembeli sudah deal dengan harga ini. Jauzan menyodorkan sebuah berkas yang telah selesai transaksi. Baik, Bapak. Akan saya proses langsung ke notaris hari ini juga. Oh ya, nanti kalau habis makan sama istri saya nggak kembali, berarti saya langsung ada acara dengan klien bersama istri di Purwokerto Selatan. Nih, siapa? Sevi mengambil berkas dari tangan sang bos dan berlalu meninggalkan ruangan bos mudanya tersebut. Bab 101, sosok suami idaman yang terpercaya. Enak, aku suka rawon ini. Kuahnya kental dan rasanya benar-benar meresap. Anya memuji makanan yang dipesankan suaminya. Syukurlah kalau kamu suka. Jauzan tersenyum manis melihat ekspresi istrinya yang begitu bahagia dan puas menikmati hidangan di restoran langganannya itu. Makanan di sini memang enak. Tapi menu andalan yang menjadi ikonnya adalah rawon. Memang tidak tertandingi, seolah punya racikan bumbu dengan cita rasa khas yang hanya dimiliki oleh pemilik. Ya, meski memasak itu bumbunya pakem, tapi ada yang beda dengan restoran ini. Ucap lelaki 30 tahun itu masih dengan ekspresi wajah full senyumnya yang menawan. Ternyata Mas penggemar kuliner juga ya? Tebak Anya. Gak begitu, karena aku tak bisa masak, dan kadang kalau makan di rumah kurang berselera, jadi aku memilih makan di luar. Tapi, sekarang, sepertinya aku harus mengurangi kebiasaanku makan di restoran karena ada kamu yang siap masakin. Sekilas lelaki tampan anak satu itu melirik nakal. Tapi, gak setiap kali ya Mas, karena nyatanya aku kalau sudah pulang kerja itu capek. Rasanya hanya ingin istirahat. Paling kalau masak yang simpel-simpel saja, bikin cah, ayam goreng, tahu tempe goreng, soto. Anyelir menjawab dengan sedikit tersenyum kecut seolah pesimis. Hebat itu. Bikin soto itu perintilannya banyak loh, bumbunya juga banyak, hebat kamu. Aku juga pernah dengar dari Pak Berli, selama menikah dengan Eden, kamu selalu masak yang enak-enak, bahkan almarhum istrinya belajar masak juga dari kamu. Ucap Jauzan tak henti-hentinya memuji membuat wajah cantik itu kian memerah karena tersipu. Papa Berli terlalu berlebihan itu. Aku tidak pernah belajar masak secara khusus, hanya buka tutorial YouTube saja paling. Jadi, ya begitu hasilnya, kadang enak, kadang hambar, tidak pakem, pokoknya random banget. Anyelir tertawa kecil. Tapi Pak Berli memuji masakan kamu enak banget. Aku juga percaya karena beberapa kali sudah mencicipinya. Entah kamu belajar bagaimana? Mau lewat YouTube, FB, Instagram, nyatanya jadikan? Tapi memang dasar otak kamu cerdas, kamu bisa belajar dari mana saja, bahkan menyaingi mereka yang belajar masak dari kecil atau sekelas chef sekalipun. Suara Jauzan merendah setengah berbisik ke dekat telinga sang istri hingga muka cantik dalam balutan hijab hijau lumut itu pun makin memerah bak udang rebus. Gombal, bilang saja kalau kacau rasanya. Elak Anya sembari menyendokkan lagi kuah rawon ke mulutnya. Ya Allah, benar sayang, aku nggak bohong. Ucap Jauzan meyakinkan dengan senyum masih menghias bibir. Bohong? Anya melirik sambil memonyongkan bibir. Dari mana kamu tahu kalau aku bohong? Apa kamu tahu apa yang ada di hati aku? Di depanku bilang gitu, nggak tahu di belakang. Anya melengos. Ya, terserah kamu sajalah, aku hanya bicara apa adanya. Memang hati manusia itu tidak bisa dilihat, tapi menghakimi kebenaran hati, Rasulullah saja melarangnya. Lelaki tampan banget anak satu itu berucap dengan ekspresi serius. Oh, ketika ada musuh dalam posisi terpojok dan hendak dibunuh, kemudian dia mengucapkan syahadat, Rasulullah melarang sahabat membunuhnya. Ada sahabat yang mengelak, mengatakan itu bohongnya Rasulullah. Dia munafik. Tapi apa kata beliau, kita tak bisa menghakimi hatinya, biarlah itu menjadi urusannya dengan Allah. Kita hanya bisa melihat dan mendengar bahwa dia telah bersyahadat. Itu ajaran Rasulullah tentang hati. Masya Allah, aku percaya kok Mas. Aku yakin dengan ketulusan hati suamiku memuji istrinya. Ucap Anya dengan nada setengah menja. Jauzan tersenyum lagi. Kali ini terlihat wajah tampan itu lebih bercahaya dengan binar kebahagiaan yang muncul dari dalam sana. Terima kasih istriku, atas kepercayaan kamu. Oh ya, habis makan, aku akan mengajak kamu menengok salah satu rumah dagangan aku. Kemarin sudah deal-dealan dan laku 13M. Kami akan transaksi hari Rabu jam 10 di kantor aku. Kamu ikut ya? Sebenarnya dulu aku berniat memakai rumah itu untuk tempat tinggal kita, tapi ternyata kamu lebih suka yang sederhana. Ya sudah, tapi kalau kamu berubah pikiran, nggak masalah. Aku bisa mengcancel penjualannya kapan saja. Terang Jauzan. Mas, aku sudah nyaman dengan rumah kita saat ini. Oh ya, kata Mama, kita harus fitting baju nanti sore. Gimana? Fitting baju? Baiklah, habis dari rumah Ustaz Miftah. Atau habis makan kita fitting saja ya. Nanti jam 4 aku mau ajak kamu nemenin aku. Ada mediasi klien dengan suaminya yang kemarin aku ceritakan itu. Semoga ada hasil.
Mediasi? Iya, berkas pengajuan perceraian belum masuk pengadilan agama, aku memberi kesempatan untuk mediasi yang difasilitasi Ustaz Miftah dan istrinya Ummu Syifa. Semoga saja masih bisa dipertahankan. Dan, karena klien aku perempuan, aku mengajak kamu untuk meminimalisir fitnah dan menjaga perasaan kamu juga. Mau kan? Oh, siap mas. Kamu, kayak sama komandan saja. Mas kan komandan aku. Bolehlah. Terserah kamu. Terus, aku boleh ngomong gak antara di sana? Atau dengerin saja? Mau ngomong? Bolehlah, masa gak boleh? Hanya, kamu harus pastikan bahwa omongan kamu berdasar, karena itu akan mempengaruhi hajat hidup rumah tangga orang. Kok? Ya, memang karena mereka akan saat ini pada masa kritis, lanjut ke perceraian atau kembali bersama dengan berbagai konsekuensi. Entahlah, tapi aku pribadi berharap pernikahan mereka masih bisa dipertahankan. Kasihan anak yang menjadi korban. Bener mas, psikologi anak pasti terganggu, entah dengan pengaturan sebaik apa. Dan satu lagi yang menjadi garis merahku, kadang ustadz, laki-laki pada umumnya, selalu berdalih boleh menikahi wanita lebih dari satu jika mereka mampu, atau menceraikan istri dengan alasan satu kesalahan kecil yang dibesar-besarkan. Bukan mereka mendidik dulu istrinya supaya baik, tapi dengan kelebihannya bertindak arogan. Jauzan tersenyum dengan komentar Anya yang terlihat bermuka serius saat bicara. Lelaki tampan 30 tahun itu menatap ke arah lain menyembunyikan senyumnya yang seolah menertawakan ucapan istrinya. Mas? Ya? Kok aku dicuekin? Jangan ngomong gitu nanti ya, tidak boleh bicara dengan nafsu atau pendapat. Harus fakta kalau tidak kutipan dasar hukum. Oh, maaf. Tapi aku hanya berharap suamiku tidak akan begitu. Sayang, mas, kamu punya potensi untuk kesana. Kamu kaya, ganteng, punya nama juga, apalagi kamu lebih muda dari aku. Aku takut aku. Sayang? Jauzan meraih tangan istrinya lembut. Kamu sangat berarti dalam hidupku. Tak ada satupun wanita bisa menggeser posisi kamu di hatiku. Sayang, Anya, titipkan hati suamimu ini ke Tuhanmu, dan kamu akan tenang selalu. Sebut selalu namaku dalam setiap sujudmu. Doakan aku, agar Allah selalu menuntun hati ini. Lagi pula kamu berlebihan. Wanita cantik mana yang akan kepincut sama lelaki beristri anak satu kayak aku? Bentar lagi anakku lahir lagi kan dari kamu. Hei. Siapa bilang, aku lagi dapat tamu bulanan? Oh, ya, harus sabar lagi deh. Gak apa-apalah, aku akan kencingin usaha lagi supaya Zio cepat dapat adik perempuan. Jauzan mencium hangat tangan Anya, membuat wanita di hadapannya itu tersenyum cerah. Ayo cepetan makannya, kita ke perancang busana buat fitting baju resepsi. Anyelir mengingatkan lagi. Hehem, kamu jangan lupa kabar orangnya. Siap, jawab Anya. Dalam hati, dia bersyukur memiliki sosok suami yang sangat menjaga perasaan dan bisa dipercaya seperti Jauzan. Dia baru saja sampai di kos ketika salah seorang teman kosnya langsung menghampiri. Kakak kamu datang barusan, meminta kunci cadangan kamar kamu sama ibu kos, dan membawa pergi mobil kamu. Ucap Cynthia. Apa? Kakakku? Dia begitu terperanjat dengan informasi yang diterimanya. Kakakku yang pakai kacamata? Ya, yang tinggi, ganteng, pakai kacamata, tapi ada bekas luka di pipi dan pelipis sebelah kiri. Ucap Firda, teman kos sebelah kamarnya. Dia terhenyak. Dia baru saja pulang dari beli sarapan pagi ini di warung depan nebeng motornya teman. Dan Aiden sudah main ambil mobilnya tanpa permisi. Apa yang dia mau? Dia segera mengambil ponsel dan menghubungi nomor Aiden. Halo mas, kamu di mana? Aku lagi di jalan ini. Kenapa? Aku pakai mobil kamu sebentar, nanti sore aku balikin. Ucap Aiden dengan santainya. Astagfirullah, mas, kalau mobilku kamu bawa, aku bagaimana? Aku ada acara ke Tegal siang ini praktek di sana. Kamu ngawur banget main ambil mobilku. Suara Dea mengalir bak mercon tanpa bisa ditahan lagi. Kemarahannya sudah sampai di ubun-ubun. Aku kembalikan nanti sore, kamu kan ada motor. Pakai motor saja dulu, anak kuliah gaya-gayaan pakai mobil. Jawab Aiden lantang dari seberang sana. Aku nggak mau mas, kamu harus kembalikan sekarang juga. Aku perlu mobilku. Kami sekelompok sudah berencana datang dengan mobil. Kalau kamu bawa, kamu bikin acara kami berantakan. Hah? Emang mobil ini kamu beli sendiri? Ini mobil papa. Aku punya hak juga untuk memakai mobil ini. Sergah Aiden. Papa sudah tidak menganggap kamu anak. Itu adalah keputusannya. Mas, dengar. Kalau kamu nggak segera kembalikan, aku akan laporkan ke papa atas kelakuan kamu ini sekarang juga. Dasar pelit. Aku pasti akan kembalikan mobil kamu dalam keadaan bensin full. Aiden mulai merayu. Aku nggak pelit. Aku hanya minta mobil ini kembali saat ini juga. Aku mau pakai mas, buat acara kampusku. Suara Dea makin parau saking jengkelnya. Ya sini, ambil saja sendiri. Aku sedang di Bobotsari. Astaga! Mas, kamu keterlaluan. Bagaimana bisa kamu bawa mobilku ke sana?
Sudah ya, aku tutup. Jangan berisik, nanti kamu nggak ganggu misiku mengejar dia. Kleks. Aiden mematikan ponselnya sepihak. Dia menghentakkan kakinya sebal. Dia menangis terduduk di kamar kosnya. Dengan gusar, dia segera menelpon papanya dan sambungan pun langsung terhubung. Assalamualaikum, ada apa sayang? Suara Berli rendah dari seberang telepon. Pa, Mas Aiden, Pa, ada apa dengan Aiden? Dia mengambil mobilku, Pa, padahal kami berencana berangkat ke Tegal siang ini berkaitan dengan praktek profesi. Astagfirullah, Aiden, dia sudah tidak bisa ditolerir lagi. Pa, jam berapa kamu berangkat? Janjiannya jam 11 Pascal. Ya sudah, nanti Papa kirimkan mobil buat menjemput kamu dan teman-temanmu. Berapa orang? 5 orang. Biar Pak Hartus saja nanti yang jemput. Kalian janjian di mana? Di depan gerbang kampus jam 11, sudah sepakat pakai mobil aku yang nyetir bensinnya patungan. Kamu duduk saja, biar Pak Harto yang nyetir. Tapi Pak, mobil aku kan perlu mobilisasi di sana. Nanti Papa yang ngurus Aiden, sepertinya dia memang perlu diingatkan lebih keras lagi. Sementara kalau mau mobilitas di sana, kamu gunakan layanan online dulu ya. Lagi pula Papa belum percaya kamu bawa mobil sejauh itu. Tapi Pak, nomor Aiden masih yang dulu? Iya Pak, yaitu, nggak berubah. Baik, kamu hati-hati kalau mau ke Tegal. Kirimi Papa nomor Aiden. Iya Pak. Dalam hati, dia merasa aneh kenapa bahasa papanya seolah berubah. Biasanya jika membahayakan Aiden, papanya akan menyebut kakak kamu, dan menyebutkan Ariel akan mengatakan adik kamu. Tapi kali ini, katakan pada Ariel juga. Mulai saat ini, tidak boleh meminjami apapun kepada Aiden, juga tidak boleh menampung dia di kontrakan kalian. Ariel akan kembali masuk boarding, dan kamu juga. Kalau kalian masih butuh perhatian Papa, kalian harus nurut. Sebab tidak ada orang lain lagi yang sayang kalian, kecuali Papa. Iya Pak, tentu saja. Setelah Mama meninggal, kami hanya mendengar Papa. Baiklah, jaga diri kamu baik-baik. Papa yang akan menghubungi Aiden. Papa pastikan dia tidak akan mengganggu kalian lagi. Dia bukan anak Papa. Anak Papa, hanya kamu dan Ariel. Ingat ya? Iya Pak, aku ingat. Anak Papa, hanya aku dan Ariel. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia menutup telepon. Wajahnya yang tadi kemerahan karena amarah, kini beku, pucat, kebingungan dengan apa yang sang papa katakan. Benarkah Aiden bukan anak papanya? Tapi, dia memiliki golongan darah yang sama dengan Aiden. Beberapa orang juga mengatakan wajahnya mirip Aiden, di mana dia berbibir tipis dan mata bulat tajam. Tapi, kenapa Papa bisa benar-benar marah dan membuang kakaknya itu? Benarkah sampai nanti papanya tidak akan mengakui Aiden sebagai anak sulungnya? Entahlah. Dia duduk di ranjang kecilnya yang empuk, sembari menatap pantulan wajahnya yang nampak dari kaca rias kecil di kamar kosnya itu. Bab 102, Wanita Pejuang Keluarga. Ustadz Hasbi duduk bersila di lantai ruang tengah rumah sederhana Ustadz Miftah, beralaskan tikar plastik tipis yang berwarna biru kusam. Di sebelahnya ada Ustadz Miftah dan istrinya, Ummu Syifa yang duduk dengan wajah teduh tapi sedikit tegang. Sementara Jauzan dan Anyelir duduk di seberang, bersama dengan Bu Ana Fauziah yang menunduk tidak berani mendongakkan wajah, menunggu untuk diajak bicara. Suasana sedikit canggung, tapi Ustadz Miftah yang sudah berumur 40-an tahun itu terlihat bijak dengan terus membuka percakapan ringan menanyakan kabar masing-masing. Jadi Mas Jauzan ini sudah menikah lagi ya? Kenapa tidak diumumkan? Ustadz 40-an tahun itu kembali bertanya dengan nada ramah. Kondisi saya pada saat menikah waktu itu sakit, dan belum mampu untuk beraktivitas banyak, apalagi resepsi. Oh ya, ini saya sekalian memberikan undangan resepsi esok untuk Bapak Ibu semua. Ini adalah pengumuman pernikahan kami. Alhamdulillah kami sudah menikah sah secara agama, juga sudah tercatat secara oleh negara. Jadi Anya adalah istri saya, hanya belum terumumkan saja. Jauzan menjelaskan. Oh, jadi kondisinya seperti itu. Kenapa nggak menunggu semu dulu baru menikah? Ustadz Hasbi ikut nimbrung mengomentari pernikahan pengacara istrinya itu. Pernikahan adalah salah satu dari 3 hal yang harus disegerakan dalam Islam jika sudah ada keyakinan. Lagi pula ada beberapa alasan sehingga pernikahan kami mesti disegerakan. Salah satunya karena saya butuh perawatan istri. Beliau ini dokter spesialis bedah toraks. Jadi kondisi saya pasca operasi pertama ngedrop karena terjadi perdarahan di rongga dada. Apa sayang namanya waktu itu? Jauzan bicara sambil menggenggam dan meremas tangan istrinya. Terjadi hematoras, darah mengucur dan membeku di rongga dada, sehingga hampir mengalami hipovolemik shock yang sangat membahayakan nyawa. Jawab sang istri. Ya, alhamdulillah, saya selamat setelah dioperasi istri saya dan hingga saat ini, masih bisa duduk di sini. Lanjut lelaki 30 tahun itu. Masya Allah, buahnya ini berarti pahlawannya suami, pernikahannya pasti penuh berkah. Di awal pernikahan sudah mengabdikan diri merawat suami, insya Allah akan langgeng. Ummu Syifa ikut mengomentari.
Amin ya Allah. Jawab Jauzan dan Anya bersamaan. Jauh sebelum kejadian itu, saya memang telah jauh terpikat dengan istri saya, karena anak saya begitu sayang sama dia. Saya kan ada anak dari almarhumah istri sebelumnya, satu, laki-laki, dan dia sangat dekat sama ibu sambungnya ini. Cinta antara kami tidak tumbuh seketika, tapi perjalanan waktunya juga cukup panjang. Dan, saat melamar pertama saya sempat ditolak juga. Ya alhamdulillah dengan wasilah sakit itu, istri saya jadi kasihan mungkin, jadi dia menerima saya, hingga kini. Jauzan menatap sang istri penuh bangga. Sementara sang istri, Anyelir, hanya mengangguk penuh takjub ditatap mesra oleh suaminya dengan ekspresi penuh cinta yang tersirat dari matanya. Mendengar semua, Ana Fauziah terlihat tersenyum tipis dengan ekspresi kecewa, entah apa yang ada dalam benaknya. Apakah dia membandingkan pernikahannya dengan pernikahan sang pengacara? Ma, saya Allah. Semoga Allah senantiasa mengalirkan keberkahan pada pernikahan kita semua, termasuk pada pernikahan saudara kita, Ustadz Hasbi dan Ummu Ana Fauziah. Sebelum memulai mediasi ini, mari kita berdoa memohon petunjuk pada Allah. Semoga diberi kelapangan hati, pikiran, dan lisan kita, agar tertuju dalam kebaikan dan jalan yang Allah ridhoi. Ucap Ustadz Miftah membuka topik. Kita mulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustadz Hasbi, apakah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Ucap Ustadz Miftah mempersilakan pihak suami atau laki-laki untuk berbicara terlebih dahulu. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap kesempatan kali ini bisa menjadi media silaturahim kita, juga menjadi wasilah buat saya dan istri saya untuk kembali introspeksi, berbenah atas kesalahan-kesalahan kami, mengambil dan juga memaknai arti kata tanggung jawab bagi setiap diri, di mana dalam namanya biduk rumah tangga itu akan banyak sekali masalah yang hadir. Saya sebagai suami akan berusaha memenahi diri saya jika banyak kurang, saya memohon maaf, dan saya berharap istri saya ridho dan memaafkan saya, karena dari awal kami menikah, kami sudah berkomitmen, bahwa kita menikah lillahi ta'ala, tidak ada unsur paksaan, berjanji bersama-sama melewati segala badai, saling support, saling bantu, saling mengisi, saling menerima kekurangan dan fokus pada kelebihan, mendidik anak-anak dan berkomitmen menjadikan mereka jundi-jundi dakwah, yang kelak akan melanjutkan perjuangan ini, membiasakan mereka dengan kesulitan hidup dan rindu jika suatu saat pasangan ada kesulitan, sehingga tidak menuntut banyak. Tapi, rupanya istri saya lalai, beliau merasa terzolimi dengan beratnya tanggungan ekonomi yang selama ini beliau tanggung, jadi menuntut perpisahan dari saya. Ustadz Hasbi mengusap air matanya. Sementara Bu Ana, hanya dia menunduk sambil pula mengusap wajahnya yang terlihat mulai basah. Betul semua yang disampaikan Ustadz Hasbi, rumah tangga adalah ladang dakwah pertama kita. Banyak perjuangan di sana, pengorbanan, waktu, materi, pikiran, tenaga, semua terkuras. Jadi jangan pernah mengira rumah tangga adalah tempat bersantai, istirahat, menikmati, lalai, karena ada tuntutan besar untuk suami dan istri di dalam kapal yang bernama rumah tangga itu. Tentang bagaimana pengaturannya, sebenarnya Allah sudah memberi rambu-rambunya, bagaimana kewajiban suami, bagaimana kewajiban istri, jika yang dipakai adalah tuntunan Allah dan Rasul-Nya, niscaya kita akan selamat, tapi jika sebaliknya hanya tuntutan hukum manusia dan hawa nafsu, maka tidak akan pernah tercapai namanya sakinah, mawadah dan rahmah itu sendiri. Padahal ada tuntutan berdakwah di lingkungan, masyarakat, bagaimana akan terlaksana jika urusan intern saja tidak terselesaikan. Nah, harapan kami dengan ini, semua masalah dikelirkan, masing-masing, Ustadz Hasbi dan Ummu Ana, bisa mengendorkan ego dan mengedepankan kemaslahatan bagi semua. Kita di tengah, hanya bisa bicara mengingatkan, oh, ini loh aturan Allah, oh ini loh, contoh yang diberikan Rasulullah, tapi penyelesaian hanya Ustadz Hasbi dan Ummu Ana sendiri yang bisa menyimpulkan. Ustadz Miftah kembali berbicara. Seluruh kata-kata Ustadz muda itu teduh dan enak didengar. Kini Bu Ana sudah bisa menatap datar, tidak menunduk dalam lagi dan mulai percaya diri. Bu Ana, ada yang ingin disampaikan? Ya Ustadz, saya sebenarnya juga sedikit banyak paham dengan aturan agama. Saya, meski bekerja, juga tidak melalaikan tugas saya sebagai istri. Selalu berusaha melakukan tugas rutin saya, melayani suami lahir dan batin. Saya memasak sebelum berangkat kerja, saya mencuci dan menyetrika baju kami semua. Anak, dari sejak masih ada babysitter hingga kini sudah sekolah, saya yang membiayai. Semua sudah menjadi sebuah konsekuensi karena saya memilih tetap bekerja di samping karena saya tahu income suami saya masih butuh disupport. Sekilas Bu Ana melirik ke arah suaminya dan sepertinya dia sedikit takut mengeluarkan statement yang sedikit merendahkan suaminya karena menilai suaminya kurang dari sisi finansial. Iya, sampaikan saja Ibu. Di sini Ustadz Hasbi sudah berjanji akan memperbaiki diri, seperti yang Ibu mau, Ibu harap, demi putra-putra penjenengan berdua. Ucap Ustadz Miftah. Kala itu saya masih bisa bertahan meski harus terseok-seok, saya bekerja dari hari Senin sampai Sabtu dari jam 7 sampai jam 5 sore. Sabtu hanya sampai setengah hari. Pendapatan saya cukup untuk membayar babysitter dan biaya konsumsi sehari-hari kami, juga cicilan rumah karena kami menggunakan jasa KPR Syariah dari bank tempat saya bekerja, untuk rumah yang kami tinggali. Oh ya Ustadz,
Saya juga seorang penulis, jadi saya masih bisa menyisihkan pendapatan saya dan uang bulanan dari Mas Hasbi untuk saya tabung. Lanjut Bu Ana. Ma, Allah, perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Puji Ustadz Miftah. Semua berubah kala kami memutuskan merehab rumah kami. Nekat karena rumah second yang kami beli bocor di segala sisi. Tapi, ternyata biaya rehab sangat besar karena suami menghendaki rumah 2 lantai mengingat usaha kami yang membuka pangkalan gas sehingga sudah menyita ruang di rumah kami. Akhirnya saya terpaksa mengambil lagi pinjaman untuk menyelesaikan rehab rumah dan cicilan saya bertambah banyak dan sisanya hanya cukup untuk makan. Ditambah suami tak lagi memberi uang bulanan karena seluruh pendapatan beliau masuk ke mertua dan kakak-kakaknya. Saya semakin kalap. Saya tak mampu menggaji asisten rumah tangga, sehingga semua saya kerjakan sendiri, memasak, bersih-bersih rumah, mengurus anak. Pulang kerja saya capek, saya juga masih harus menulis guna mempertahankan karir saya di dunia literasi demi menambah pemasukan, mengingat anak perlu biaya untuk sekolah, DK, beli baju seragam, baju di rumah, karena mereka bertambah besar. Suatu hari, saya beranikan meminta jatah bulanan pada suami, karena benar-benar butuh dan malah mendapat cacian dan hinaan. Saya sakit hati dan mulai saat itu, saya putuskan hidup sendiri. Saya nggak sanggup jika harus melayani semua. Kapasitas saya tidak memungkinkan. Saya capek bekerja, masak, bersih-bersih, melayani suami di atas ranjang, kemudian saya bangun jam 2 malam untuk menulis. Saya nggak sanggup. Saya berpikir jika saya sendiri, saya bisa menata ulang hidup saya. Saya ingin bahagia, ingin menikmati hasil jerih payah saya, tapi saya tak bisa. Bu Ana menetaskan air matanya. Suaranya parau dengan isak tangis. Dia tak mampu lagi menahan perasaannya. Penat-penat itu dia tumpahkan semua, didengar semua yang hadir di ruangan sempit di sore hari itu. Suaranya terdengar getir di setiap telinga. Tapi, Ustadz Hasbi, lelaki itu hanya tersenyum kecut. Dia terlihat ingin menyela, tapi Ustadz Miftah belum memberinya kesempatan membuka suara. Mohon maaf sebelumnya, apakah Ustadz Hasbi tidak memberi Anda sama sekali? Apakah Ustadz Hasbi tidak membantu pekerjaan Anda di rumah sama sekali? Mencuci, mengepel, masak, mengurus anak. Bu Ana menggeleng lemah. Umi, tolong sampaikan apa adanya, bukannya Abi telah menyampaikan semua alasannya? Dan sekarang ini, tentang pekerjaan rumah, Umi lihatlah Abi juga ikut membantu. Memasukkan baju ke mesin cuci, mengangkat jemuran. Suara Ustadz Hasbi perlahan tapi penuh penekanan. Ya, tapi pekerjaan Umi masih terasa berat. Jawab Bu Ana. Dari awal Abi sampaikan, Umi sudah keberatan mengingat kondisi keluarga kita sehingga Umi menyerahkan. Abi sedang berbakti, kakak aku perempuan, mereka tidak ada pemasukan, yang satu malah suaminya kena kanker prostat, yang satunya suaminya bangkrut. Umi juga ingin bertahan, tapi Umi nggak sanggup, Bi, maaf. Suara Bu Ana makin parau. Tapi pendapatan Umi dari menulis itu kan besar. Sebenarnya Umi masih bisa menggaji asisten rumah tangga. Kenapa ini nggak Umi lakukan? Lelaki 36 tahun itu masih mengejar. Anyelir, Jauzan, Ustadz dan Umi Miftah hanya diam, tanpa berani bersuara. Sementara Jauzan hanya bisa menunduk beristighfar dengan semua yang dia dengar. Maaf Bi, tapi ibuku butuh biaya untuk adikku masuk kuliah. Umi berikan sebagian pendapatan Umi ke beliau, gak ada lagi buat bayar asisten. Astagfirullah, kenapa Umi gak komunikasikan ini ke Abi? Ustadz Hasbi masih mengejar. Karena ini uang Umi sendiri. Kenapa Umi harus komunikasi ke Abi? Ini uang Umi loh Bi, Abi saja ngasih ke ibu dan kakak Abi gak komunikasi dulu kan sama Umi. Umi, laki-laki itu sampai kapanpun adalah milik ibunya. Surgaku di bawah telapak kaki ibuku, dan aku juga ada kewajiban terhadap saudara perempuan lu yang miskin. Suara Ustadz Hasbi terdengar makin getir. Ya, itu keputusan mulia, tapi apakah dengan perasaan keringat istrinya? Jika pendapat Abi tetap demikian, maaf, Umi gak bisa, Umi gak sanggup bertahan. Lebih baik Abi maksimalkan saja bakti Abi ke ibu, ke kakak-kakak perempuan Abi, tanpa harus terbebani Umi dan anak-anak. Umi ikhlas Bi. Astagfirullah Mi. Sekali lagi Jauzan menarik napas berat. Di dalam otaknya sebenarnya sudah banyak sekali kata yang terangkai ingin segera dilontarkan. Tapi, mulutnya terkunci rapat karena enggan dikatakan sok tahu ilmu agama. Sementara posisinya dia saat ini hanyalah sebagai kuasa hukum si istri, bukan penasehat atau mediator yang ditunjuk mereka. Sementara Ustadz Miftah menarik napas berat. Lelaki 40 tahun itu manggut-manggut dan bergumam lirih. Mohon maaf Ustadz, kita jangan terlalu jauh dalam berpendapat. Kita kembalikan saja semua kepada hukum dasarnya, hukum awal pernikahan. Suami berkewajiban memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Pangan, papan, sandang, pengajaran, perlindungan, kasih sayang bagi istri dan anak-anaknya.
Jika semua telah terpenuhi dan istri mendustakan atau mengingkari atau nusyus, maka kita boleh menceraikannya. Ucap Ustadz Miftah datar. Saya tidak ada niat sama sekali menceraikan Ana, Ustadz. Saya mencintainya, mencintai anak-anak saya. Maka penuhilah kewajiban Ustadz. Suara Ustadz Miftah terdengar berat tapi tegas. Benar, mohon maaf saya ikut bicara. Saya hanya menyampaikan jika posisi saya di Bu Ana. Saya pun tidak akan sanggup dengan semua itu. Tenaga wanita itu ada batasnya Ustadz, bahkan bisa dibilang lemah. Saya sepulang dari rumah sakit, tidak bisa melakukan apapun. Saya punya usaha butik tapi semua dijalankan oleh manajer. Untuk penulis, butuh berpikir, membuat rancangan, baru tertuang lewat tulisan panjang, itu tidak mudah. Bahkan saya yakin dengan banyaknya beban beliau di rumah, kualitas tulisan beliau pasti menurun. Dan saya sangat tidak setuju, jika Anda mencampuri pemakaian uang istri, karena suami nggak ada hak sama sekali atas uang istri. Anyelir berucap datar. Jauh dari sudut hatinya, ada rasa sakit yang tertahan yang tiba-tiba muncul menyusup dalam. Dia membayangkan menjadi seperti Bu Ana, sungguh akan tersiksa lahir dan batin tiada tara. Semua diam, seiring suara dering telepon yang masuk ke ponsel Anyelir. Wanita itu beranjak mengingat ada nomor baru yang menghubungi. Pasti dari orang rumah sakit, apakah ada kegawat daruratan? Anyelir segera meminta izin keluar, sekaligus dia juga meredakan ketegangannya. Assalamualaikum, halo? Anya, ini aku Mailin, tolong akunya. Apa? Berani-beraninya kamu menelponku? Tidak ada yang bisa membantuku kecuali kamunya, hanya kamu yang bisa mengendalikan Mas Aiden saat ini. Hei, apa maksud kamu? Anya, sebelumnya aku minta maaf, aku sudah merebut Mas Aiden dari kamu kala itu. Tapi, Mas Aiden, dia sekarang meninggalkanku, main gila dengan seorang pegawai ban, janda cantik dengan tubuh semo pengendara Pajero, orang Bobot Sari. Katanya mereka akan segera menikah. Kamu tahu bagaimana perasaan aku saat ininya? Isak tangis Mailin terdengar jelas. Anyelir ternganga. Apa yang dia khawatirkan terjadi juga. Aiden akhirnya meninggalkan Mailin dan mencari wanita lain yang menarik bagi dia. Jadi sekarang kamu bisa merasakan sakitnya aku kala itu? Ini belum seberapa karena anakmu masih sehat, jadi bersyukurlah. Saranku fokus saja pada anakmu. Jangan banyak berharap pada Aiden, karena dia tidak akan pernah sembuh dengan penyakitnya. Kleks. Anyelir mematikan sambungan. Dia diam sesaat kemudian benar-benar mematikan ponselnya.